Persib Bandung akan menjamu Persis Solo dalam lanjutan Superliga pada Senin 27 Oktober. Pertandingan yang digelar di Stadion GBLA rencananya diselenggarakan pada malam hari. Pelatih Persib Boyan Hodak mengatakan, para pemainnya sedikit kelelahan usai menjalani laga melawan Selangor FC 2 hari yang lalu. Maka untuk pertandingan kali ini, Boyan bakal melakukan rotasi sejumlah pemain yang dianggap kurang fit untuk bermain. Tidak mudah setelah 3 hari kemarin bermain, tentunya saya akan membuat rotasi pemain untuk menjaga performa tim agar mereka bisa tetap berkonsentrasi dan fokus. Menurutnya, ada 2 hingga 3 pemain yang mengalami cedera atau kelelahan dan kemungkinan tidak bermain melawan Persis Solo. Salah satunya adalah Fran Putros yang cedera sehari sebelum pertandingan melawan Selangor FC. Meski hari ini dia sudah ikut berlatih, tapi Boyan melihatnya untuk bisa beristirahat lebih banyak. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia bisa bermain ketika kondisinya fit. Saya sudah minta akan tim ini tetap fokus dan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Pelatih asal Kroasia itu menyebutkan sudah menyaksikan pertandingan Persis Solo beberapa kali. Dengan materi pemain yang bagus, seharusnya tim ini tidak ada di papan bawah. Setidaknya ada 5-6 pemain berkualitas yang selalu tampil baik ketika diturunkan. Dan ini akan diwaspadai oleh Boyan agar Persib tidak kecolongan poin di kandang sendiri. Sementara itu, Kapten Persib Bandung, Maklok, meminta agar Boboto bisa bersatu dan memberikan dukungan penuh untuk Persib dalam pertandingan ini. Menurutnya 3 poin dari Persis Solo sangat penting agar Pangeran Biru bisa merangsek masuk ke 5 besar klasemen sementara. Saat ini Persib berada di posisi ke-8 dengan raihan 13 poin dari 7 laga yang sudah dimainkan. Nanti tanding memang jadwal kita padat, tapi bagus karena kemarin ada kemenangan, kita ingin melanjutkan tren positif ini tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan kabar baik mengenai kondisi Tom Haye yang absen saat timnya menang 2-0 atas Selangor FC pada laga ketiga grup G ACL 2. Boyan memastikan pemain berusia 30 tahun itu tidak mengalami gangguan kesehatan serius dan hanya membutuhkan waktu pemulihan singkat. Tadi saya sudah katakan, Tom Haye absen 1-2 hari. Saya yakin hari ini atau besok dia sudah berlatih normal kembali. Karena ketika demamnya mereda, dia bisa langsung kembali berlatih. Meski kondisi Haye terus membaik, Boyan belum bisa memastikan apakah sang pemain akan langsung tampil sebagai starter saat Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Mungkin dia bisa main, tapi saya rasa tidak akan menjadi starter karena dia tidak ada di sini dalam 2 hingga 3 hari terakhir. Dia tidak ikut persiapan, tapi saya yakin nanti dia akan berlatih dan peluangnya untuk bermain tetap ada. Absennya Tom Haye saat melawan Selangor sebelumnya disebabkan oleh demam dan ditemukan parasit di tubuhnya. Kini dengan kondisi yang semakin stabil, sang gelandang diperkirakan segera kembali memperkuat Persib dalam waktu dekat tuntasnya. Gelandang Persib Bandung Adam Alis bergurau bersama sang pelatih Boyan Hodak tentang julukan dirinya yang kerap menjadi candaan di kalangan bobotoh. Bukan karena julukan tersebut negatif, sebaliknya julukan ini akhirnya menjadi semacam akrab di kalangan bobotoh yang menganggap Boyan Hodak jago merahasiakan informasi dengan gaya santai. Sebagai informasi, Boyan Hodak seringkali menjawab tidak tahu saat media bertanya tentang pemain-pemain yang masuk rumor di dalam masa bursa transfer. Beberapa pemain yang pernah ditanya media seperti Tom Haye dan Eliano Reinsder, dan Boyan mengelaknya.
Nyatanya, kedua pemain tersebut kini justru menjadi anak asuh Boyan di Persib Bandung. Adam Alis pun secara iseng bertanya kepada Boyan Hodak apakah sang pelatih mengetahui tentang adanya julukan tersebut. Momen itu terekam dalam unggahan TikTok Adam Alis pada Jumat 24 Oktober. Dalam video tersebut terlihat Boyan yang tengah mengecek para pemainnya satu persatu di dalam bis. Adam Alis yang duduk di bagian kursi belakang bis lantas bertanya kepada Boyan Hodak, "Coach, kau mengerti aki-aki wadul?" Tanya Adam Alis. Sontak pertanyaan Adam Alis itu membuat beberapa pemain di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak. You understand, coach? You understand aki-aki wadul? You understand? You know? Sementara Boyan Hodak memalingkan wajahnya dari Adam Alis sambil tersenyum. 5 juta, ungkap Boyan Hodak. You know aki-aki wadul, coach? 5 juta. Adapun 5 juta adalah semacam gorawan sanksi di kalangan para pemain Persib dan Boyan Hodak bagi mereka yang melanggar sebuah aturan tuntasnya. Persib Bandung berpeluang besar lolos ke babak 16 besar setelah mengoleksi 7 angka di 3 laga awal ACL II. Persib kini duduk di puncak klasemen grup G, unggul 1 angka dari Bangkok United di posisi kedua. Jika menang atas Selangor FC di matchday keempat pada Kamis 6 November mendatang, Persib Bandung semakin dekat ke 16 besar. Jika lolos ke 16 besar sebagai juara grup, Persib Bandung akan menantang runner-up dari grup E, sementara jika finish di posisi kedua, Persib akan bersua juara grup E. Di grup E sendiri, terdapat MacArthur SC dari Australia. MacArthur SC sempat lolos ke final zona Asia Tenggara AFC Cup 2024. Di ACL II musim ini, klub yang bermarkas di Campbelltown Stadium ini belum mendapatkan hasil positif. Hingga matchday ketiga grup E, MacArthur SC duduk di posisi ketiga dengan koleksi 4 angka. Tim kedua di grup E ada Chong An Hanai dari Vietnam yang finish ketiga di Liga Super Vietnam musim lalu. Chong An Hanai wajib diwaspadai Persib Bandung mengingat diperkuat banyak pemain timnas Vietnam seperti Nguyen Quang Hai dan Van Van Duch. Di 3 matchday awal grup E ACL II, Chong An Hanai duduk di posisi puncak dengan 5 angka. Tim berikutnya ada Taipo dari Hong Kong. Taipo merupakan juara Liga Hong Kong musim lalu. Di grup E ACL II, Taipo juga tampil baik. Untuk sementara, mereka duduk di posisi kedua klasemen dengan 4 angka. Taipo wajib diwaspadai karena memiliki 11 pemain asing asal Brazil. Tim terakhir ada Beijing Guoan dari Cina. Beijing Guoan tampil di ACL II musim ini setelah finish di posisi keempat Liga Super Cina. Di 4 matchday awal grup E ACL II, Beijing Guoan terdampar di posisi juru kunci dengan koleksi 2 angka. 2 di antara 4 klub tersebut dipastikan akan menjadi lawan Persib di babak 16 besar jika Persib Bandung lolos ke babak berikutnya tuntasnya.